Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Said dari kelompok 11, yang dimana saya sebagai pemateri pertama dan ditemani oleh teman-teman yang lain, Ulil Azmi dan Fitri Habibah, yang selanjutnya akan dibahas selanjutnya. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa poin yang dimana tentang asuransi kredit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada asuransi kebakaran, ada asuransi pengangkutan laut, dan ada asuransi kendaraan bermotor. Yang dimana ini yang pertama itu asuransi kredit. Pengertian asuransi kredit nih yang dimana proteksi diberikan oleh asuransi badan lembaga atau kepada bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur dalam melunasi suatu dalam atau pinjaman tunai. Yang selanjutnya, kredit adalah pinjaman uang sebagai yang akan diberikan oleh pemberi kredit, bank lembaga keuangan atau kepada nasabahnya. Jadi sejak kredit diberikan itu kepada nasabah pemberi kredit, oleh nasabah atau tidak diperolehnya sejak kredit diberikan kepada nasabah pemberi kredit. Yang selanjutnya itu ada dalam asuransi kredit, tertanggung adalah pemberi yang diberikannya kepada nasabah. Dalam asuransi kredit, tertanggung adalah penanggung adalah resiko kredit di mana tidak diperolehnya kembali kredit kepada para nasabahnya itu. Yang kedua itu asuransi kredit itu bertujuan yang pertama itu melindungi. Yang kedua itu membantu dalam kegiatan pengarahan dan keamanan pengkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan. Yang selanjutnya itu pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dipercayakan oleh pemerintah kepada PT Asuransi Kredit Indonesia yang berpusat itu di Jakarta. Namun yang menjadi tertanggung adalah bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, dan lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya itu objek pertanggungan pada asuransi kredit adalah risiko timbulnya kerugian yang dialami oleh bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan karena adanya kredit macet dari debitur tersebut. Asuransi yang dapat melakukan penjaminan adalah asuransi yang mempunyai izin untuk melakukan penjaminan terhadap asuransi kredit dari Departemen Keuangan. Kriteria kredit yang dapat dijamin pada asuransi kredit diantaranya ialah yang pertama itu berdasarkan norma-norma pengkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum. Yang kedua itu sesuai dengan manual atau pemberian kredit yang sesuai dengan SK Bank Indonesia itu. Yang selanjutnya itu ke debitur yang memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Jadi debitur itu harus mempunyai atau memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu usaha tersebut atau dalam asuransi pengkreditan. Yang selanjutnya itu ke debitur yang tidak sedang dalam proses kepailitan atau kebangkrutan yang dinyatakan bubar demi hukum. Yang selanjutnya itu bank umum lembaga pembiayaan keuangan yang mengajukan asuransi kredit menyerahkan dokumen di antaranya ialah perjanjian kerjasama atau surat kesepakatan bersama antara perusahaan asuransi sebagai penanggung pada bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan sebagai tertanggung. Itu yang kedua, manual memberikan kredit yang diterbitkan oleh bank umum. Yang selanjutnya itu akta perusahaan debitur. Yang selanjutnya kopi atau tembusan permohonan kredit dari debitur ke bank umum. Yang selanjutnya ada plafon untuk asuransi kredit sebagai berikut itu. Yang pertama itu ada kredit usaha mikro, maksimalnya itu sampai dengan Rp 50 juta. Yang kedua itu kredit usaha kecil, plafonnya itu Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta rupiah. Yang selanjutnya kredit usaha menengah,
Plafonnya itu Rp 500 juta sampai dengan 5 miliar. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT Askindo memiliki 4 lini usaha, yaitu asuransi kredit bank, asuransi kredit perdagangan, surety bond, dan custom bond. Sejak tahun 2007, Perseroan mengemban usaha pemerintah dalam melaksanakan Impres 6 tahun 2007, Perseroan atau yang lebih dikenal sebagai Penjaminan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Dalam pelaksanaannya, bersama dengan Askindo, memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh 6 bank pelaksana, yaitu yang pertama Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank PTN, dan 13 bank pembangunan daerah. Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan multiplier efek berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja, serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi yang menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia. Askindo senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang prima dengan didukung oleh kantor cabang dan kantor unit pelayanan berjumlah 52 kantor yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari saya selaku pemateri kedua BPR. Yang keempat, Bank Pembangunan Daerah. Yang kelima, Bank Syariah. Yang keenam, lembaga keuangan non-bank ataupun penggadaian. Perusahaan yang memberikan asuransi kredit: PT Persero Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askindo Persero, merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan Repelita 1 tahun 1969, yang salah satu sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dan dalam bidang kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, dan sekaligus merangsang pertumbuhan lapangan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran ini, pemerintah mengambil langkah konkret, antara lain dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha yang penting, yaitu aspek pembiayaan. Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 untuk mengembang misi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT Askindo dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Sesuai dengan visi dan misi PT Askindo, senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai collateral substitution institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non-bank. Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT Askindo memiliki 4 lini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ulil Azmi, NIM 1190408. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang asuransi kredit bank dan jenis asuransi kredit bank. Di sini asuransi kredit bank merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan perjaminan kepada perbankan maupun non-perbankan atas kredit yang diberikan kepada UMKM. Di sini fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan jaminan atau ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun non-perbankan kepada UMKM. Jadi fungsi Askrindo itu dalam hal ini adalah memberikan jaminan atau ganti rugi kepada kemacetan yang disalurkan oleh perbankan atau non-perbankan kepada UMKM. Yang selanjutnya jenis asuransi kredit. Yang pertama, asuransi kredit cacat. Jenis ini akan melunasi sisa-sisa tagihan pemilik polis yang jatuh sakit hingga tak lagi mampu untuk kembali bekerja. Menurut situs Kredit Karma, jenis ini umum dikenal dengan asuransi kecelakaan dan kesehatan. Yang selanjutnya asuransi pengangguran ataupun PHK. Jenis ini akan melunasi sisa tagihan pemilik polis yang terpaksa menjadi pengangguran atau diberhentikan paksa oleh pemberi kerja bukan karena kesalahannya sendiri. Jenis ini biasanya juga disebut sebagai asuransi kehilangan pendapatan yang tidak disengaja. Yang ketiga, asuransi kredit properti. Agak berbeda dengan dua jenis sebelumnya. Jenis ini akan melindungi properti berupa rumah pemilik polis yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman pribadi ketika jaminan ini hancur karena musibah, pencurian, dan bencana alam. Pertanggungan ini akan mengganti kerugiannya. Yang keempat, asuransi kredit jiwa. Karena bagian dari asuransi jiwa, asuransi kredit jenis ini akan melunasi sisa tagihan pemilik polis yang meninggal dunia. Selanjutnya, manfaat asuransi kredit. Yang pertama, memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan. Yang kedua, mengurangi risiko yang dihadapi bank atas pemberian kredit kepada UMKM. Yang ketiga, bank pemerintah atau swasta nasional termaksud BPR. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan dari asuransi kredit ekspor. Nah, asuransi kredit ekspor ini atau asuransi ekspor adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada eksportir terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak menerima pelunasan. Pembayaran dari importir atau bank pembuka letter of credit yang disebabkan oleh risiko komersial dan atau risiko politik. Adapun jumlah ganti rugi yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi di sini yaitu maksimum sebesar 58% dari kerugian. Nah, dengan dibayarnya ganti rugi dari perusahaan asuransi kepada eksportir tidak menghilangkan kewajiban pembayaran importir terhadap eksportir tersebut. Setiap pembayaran importir dibagi secara proporsional antara asuransi dan eksportir sesuai dengan besarnya porsi ganti rugi perusahaan asuransi tersebut. Yang pertama, metode pembayaran. Perusahaan asuransi dapat mengakomodir pertanggungan atas transaksi eksportir yang menggunakan metode pembayaran. Yang pertama, letter of credit, document against. Yang ketiga, document against payment. Dan yang keempat, open account. Yang kedua, dasar perhitungan premi. Besarnya premi dihitung berdasarkan risiko yang terkait, antara lain kelas negara asal pembayaran, metode pembayaran yang digunakan, jangka waktu pemberian kredit, dan risiko yang dijamin. Dan yang selanjutnya, risiko komersial ada 3 macam. Yang pertama, importir pailit atau kebangkrutan, importir tidak membayar, cedera janji, importir menolak menerima. Yang keempat itu risiko politik. Risiko politik di sini ada beberapa. Yang pertama, larangan transfer. Yang kedua, pembatasan kuota impor. Yang ketiga, pencabutan izin usaha impor. Dan yang keempat, perang atau tindakan permusuhan. Dan yang kelima di sini yaitu mengenai manfaat asuransi kredit ekspor. Yang pertama, bagi eksportir. Yang pertama, bagi eksportir di sini
memberikan perasaan aman kepada eksportir dalam menghadapi risiko ekspornya, serta meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru dengan biaya premi yang sangat ringan. Yang kedua, eksportir dapat menawarkan atau memenuhi keinginan importir untuk menggunakan cara pembayaran dengan syarat pembayaran yang lunak, namun relatif memiliki tingkat risiko terjadi gagal bayar lebih tinggi seperti documents against bagiannya. Dan yang ketiga, eksportir dapat memenuhi permintaan pasar yang berasal dari importir terutama yang berada di non-traditional market. Yang keempat, eksportir dapat menggunakan asuransi kredit ekspor dalam rangka memperoleh pembiayaan diskonto wesel ekspor, di mana asuransi kredit ekspor merupakan jamin tambahan kepada bank. Selanjutnya, manfaat bagi bank. Yang pertama itu memudahkan perbankan memberikan pembiayaan ekspor pasca pengapalan melalui diskonto tagihan ekspor atau wesel ekspor yang dimiliki eksportir. Yang kedua, bank yang memperoleh surat perlimpahan hak ganti rugi dari eksportir akan memperoleh manfaat dalam bentuk adanya nilai tambah terhadap wesel ekspor yang diskonto oleh bank, di mana telah diasuransikan risiko pembayaran dari eksportir oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.